Selamat sore sahabat, saya sekarang berada di Kasuang Spiritual Center, Paroki Santo Antonius de Padua, Tataaran. Berkunjung pada hari Sabtu 4 Juli 2020, melihat upaya pemberdayaan lahan dari paroki. Lahan ini akan ditanami dengan kopi Arabica. Ini Pastor Paroki Santo Antonius de Padua Tataaran, hampir sama dengan tapi paroki. Orang dari kalau di sana De Padua. Ini Pastor Paroki Troika Lengkongan. Shalom. Ya, Pastor, bisakah cerita sedikit tentang gerakan pemberdayaan lahan dari Paroki Santo Antonius dari Padua Tataaran? Mungkin kalau mau diringkaskan, memang sejak tahun kemarin kan buat HPS di sini. Ya. Jadi semangat itu sudah ada. Yang mana saya lihat juga sebelumnya memang sudah hidup di tengah umat, tapi belum tersistemkan dalam konteks parokial. Lalu 5 tahun yang lalu juga kan sudah ada Laudato Si, dan tahun ini tahun kelima digemakan lagi, dan itu membakar semangat umat. Kita tinggal mengkoordinir dan dorong-dorong, dan ini memang pada khususnya memang adalah semangat yang lahir dari bawah, dari umat. Lalu bagaimana untuk pandangan ke depan dengan pengelolaan lahan ini? Apakah lahan ini dikerjakan hanya untuk kepentingan parokial atau dengan kepentingan pemberdayaan umat, apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19? Iya, dengan sendirinya kalau saya kira berbicara paroki, kita berbicara tentang kepentingan umat. Jadi hasil dari sini toh itu dipergunakan misalnya untuk operasional. Dulu mungkin datangnya dari umat dalam bentuk uang tunai, sekarang mereka bawa tenaga kemari, nanti untuk operasional dan kebutuhan macam-macam di paroki kita penuhi dari hasil dari sini. Jadi dengan sendirinya menjawab juga umat. Nah, dengan ada mereka lihat juga kami turut serta di dalam pekerjaan ini, saya lihat membakar juga semangat mereka untuk berkebun. Bisakah Pastor sedikit menceritakan tentang pengalaman dampak COVID-19 di paroki yang Pastor layani? Seperti apa? Secara umum kalau saya perhatikan, umat di sini rata-rata hidup dari pertanian sebenarnya. Saya tidak tahu persis, tapi begitulah kesan umum saya. Hanya begitu datang Universitas Negeri Manado di sini, maka orang mulai mendapatkan peluang baru untuk hidup. Dan itu uangnya lebih cepat dapat. Jadi mulailah mereka buat kantin, buat warung, mulai ojek, sopir mikro, uangnya kan langsung dirasa. Jadi pelan-pelan mulai ditinggalkan itu perkebunan. Nah, dampak COVID positifnya adalah sekarang mereka balik lagi ke kebun. Dan saya tidak terlalu susah untuk mengajar mereka karena memang pada dasarnya mereka adalah petani. Terima kasih. Ini ada ketua kelompok wanita tani. Ibu siapa? Ibu Titi. Ibu Titi. Bisa cerita sedikit tentang pengalaman mengelola lahan pertanian, apalagi ambil bagian dalam proses pemberdayaan lahan-lahan yang tidur di Paroki Santo Antonius dari Padua Tataaran. Untuk mengelola lahan pertanian, khususnya ibu-ibu, saya rasa itu semangat sekali karena ibu-ibu gampang dipanggil untuk bersama-sama dalam mengerjakan pekerjaan. Saat ini ada tanam bawang merah, tetapi karena sudah waktunya mau panen sebentar lagi, jadi sementara ini kami mau cabut rumput tapi tidak jadi karena ada tanaman sudah berbuah, jadi tidak bisa disentuh lagi. Jadi mungkin 1 minggu kemudian kami bisa panen. Oke. Bagaimana ketika melihat juga ada upaya penanaman kopi Arabica ya? Iya. Bagaimana tanggapan Ibu dengan kelompok Ibu? Kami untuk ibu-ibu kami ambil bagian dalam penanaman kopi Arabica ini karena berharap untuk 3 tahun kemudian bisa dirasakan oleh anak cucu kami untuk hasil dari kopi ini, dan mungkin ada rencana-rencana ke depan, ada mau buat
kafe wisata kopi seperti tempat minum kopi, ada mau dibikin apa rumah-rumah kopi kecil-kecil untuk umat datang minum kopi sekaligus melihat keindahan atau wisata kopi yang ada di sini. Bisakah diperlihatkan kepada pemirsa bagaimana menanam kopi yang betul? Menanam bibit kopi yang betul. Tolong dipraktekkan. Iya, di hadapan saya ada Pastor Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Kabupaten Manado, Pastor Joy Dery. Ya, silakan Pastor, tolong memperagakan bagaimana cara menanam kopi yang benar untuk para pemirsa yang ada di Oase Insanereza. Bersama Pastor Paroki Santo Antonius de Padua, dari Padua Tata Aran. Tanam 500 Ya. pohon tadi. Sudah tanam 500 pohon, luar biasa. Bagaimana caranya, tolong diperagakan? Oke, kita tadi ini kan sudah disemai dalam polybag. Tadi sebelum kita tanam, kita lepaskan polybagnya. Iya. Sehingga akar-akarnya seperti ini sudah lepas bebas begini ya, kita lepaskan karena sudah ada lubangnya. Memang Lubang akan- berapa dalam? Rumah dalamnya sekarang ini 40 kurang lebih cm. 40 cm. Oke. Tolong diperlihatkan. Kita masukkan Dalam nama Bapa. Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Ini Pastor Paroki Santo Antonius dari Padua Tata Aran dengan latar belakang Petrus Rampengan. Tim ahli dari Sentrum Agraris Lota. Luar biasa, hari ini kita kedatangan Pastor Rein dan Pastor Joy. Ada disediakan satu lubang. YouTuber kita untuk menanam juga sudah disiapkan. Oke. Ini siswa yang baik ini, baru belajar langsung praktik. Depan mana? 5 tahun ke depan kita akan dapat bibit. Mana bibit? Ini itu. Tolong dibuka saja. Berapa lama bibit ini dipelihara supaya jadi begini? Oh ini Berapa lama? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun di polibekan. Iya. Oke, luar biasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga bibit ini bisa tumbuh. Amin. Dan menghasilkan untuk kepentingan umat dan masyarakat di Paroki Santo Antonius dari Padua Tata Aran. siap-siap dengan penampi. Terima kasih kepada Dinas Perkebunan yang sudah menyumbangkan bibit ini sebanyak berapa? 2.000 pohon. Terima kasih, luar biasa. Salam empati, tetap jaga kesehatan. Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih.